Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, ketemu lagi dengan Bapak pada mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar. Ya, sebelumnya Bapak mohon maaf karena untuk pertemuan kedua ini Bapak tidak bisa meeting secara langsung dengan kalian karena Bapak lagi ada tugas di luar kota ya, jadi harap dimaklum. Akan tetapi di sini Bapak coba berikan pengantar sedikit terkait dengan materi yang akan dipelajari pada pertemuan kedua ini. Ya. Jadi materi yang akan kita bahas pada pertemuan kedua ini yaitu terkait dengan perkembangan alam pikiran manusia. Ya. Sebelumnya mungkin kalian sudah coba buka di e-learning, Bapak sudah sajikan video ya, Bapak ambil dari YouTube, di mana pada video tersebut menggambarkan betapa hebatnya ya kemampuan atau cara kerja otak ya, di mana memang otak ini bisa melakukan proses-proses yang sangat luar biasa sekali, termasuk salah satunya yaitu proses berpikir ya. Dan proses berpikir ini memang nyatanya selalu mengalami perkembangan dari masa ke masa, dari waktu ke waktu ya. Andaikan kita coba tarik mundur waktu, di mana dari mulai manusia purba, kemudian manusia di abad pertengahan ya, sampai dengan manusia modern saat ini, mungkin kalian bisa membandingkan seperti apa perbedaan pemikiran manusia pada setiap zamannya ya, seperti itu. Kemudian juga kenapa materi ini kita pelajari di ilmu alamiah dasar ya, kenapa kita mempelajari mengenai alam pikiran manusia. Kata Bapak, IAD itu ilmu alam, IPA. Tetapi kok kenapa kita mempelajari tentang pikiran ya? Karena memang dasar dari perkembangan IPA sendiri, dasar dari perkembangan sains itu sendiri tidak terlepas dari perkembangan pikiran manusia. Ya. Dan pada pertemuan ini kita akan coba mulai berangkat ya, kita akan mulai coba berangkat dari penjelasan materi ya. Ya, di sini bisa kalian lihat ya pada slide ya. Jadi sebelum kita beranjak pada perkembangan pemikiran manusia, Bapak minta kalian fokus terlebih dahulu kepada materi. Apa itu materi? Ya, materi itu apa? Nah, di sini bisa kita bedakan bahwa materi itu ada yang tergolong ke dalam zat anorganik dan ada juga yang tergolong ke dalam zat organik. Ya, nah ini mestinya kalian bisa membedakan ya, apa itu organik, apa itu anorganik, dan sifatnya apa saja. Ya, yang pasti bahwa organik itu memiliki sifat hayati, ya, dia makhluk hidup atau berasal dari makhluk hidup dan tunduk pada hukum kehidupan, ya, sehingga dia bersifat biologis. Kalau anorganik dia tunduk pada hukum alam. Ya, nah di sini bisa kita bedakan semisal antara batu dengan seekor kucing. Ya, manakala batu kena panas, maka dia akan mengikuti dengan kondisi lingkungan. Ya, maka batu itu akan kepanasan. Tapi kalau kucing misalnya kena panas, ya, pasti kucing tersebut dia akan melindungi dirinya atau dia akan berusaha melindungi hidupnya dengan cara entah itu berteduh ya, entah itu dia misalnya mencari tempat yang jauh lebih baik, seperti itu ya. Nah, jadi tolong kalian bisa membedakan konsep antara organik dan anorganik itu apa beserta contoh-contohnya yang ada dalam kehidupan sehari-hari ya. Kemudian materi di sini juga kalau diklasifikasikan lagi, bahwasanya yang sifatnya anorganik itu kita sudah tahu bersama ya, ada yang dikelompokkan ke dalam zat cair, zat padat maupun zat gas. Ya, mudah kita membedakan contohnya masing-masing. Ya. Sedangkan yang organik, nah di sini Bapak kelompokkan bahwasanya ada yang termasuk ke dalam kelompok tumbuhan dan ada yang termasuk ke dalam kelompok hewan. Dan kalau kalian lihat di slide, ternyata manusia justru dia bagian dari kelompok hewan, ya, dan dia setara dengan binatang.
Mungkin di sini menjadi tanda tanya besar bagi kalian, ya. Ini mohon kalian cermati slide di sini, ya. Atau mungkin kalian ada perasaan tidak terima, perasaan tidak puas ya dengan slide ini, ya. Maksudnya apa nih? Kok si Bapak ini mensejajarkan manusia dengan kelompok binatang atau mengkategorikan manusia sebagai kelompok hewan. Nah, mohon kalian coba analisis, ya, berikan komentar kalian nanti pada forum diskusi apa alasannya, ya, seperti itu. Bapak tunggu komentarnya. Nah, kalau kalian lihat gambar ini juga, ya, kalau ditanya ini dia kategorinya apakah organik atau anorganik, ya, batu es. Kemudian meja, ya, yang biasanya kalau kalian lagi kuliah, ya, kalian menggunakan meja, kursi, papan tulis, ya. Itu menurut kalian apakah dia termasuk ke dalam kelompok organik atau kelompok anorganik, ya? Sehingga sebelum kalian membedakan, maka kalian harus tahu dulu, ya, konsep dari organik itu apa, konsep dari anorganik itu apa, ya. Atau mungkin di sini ada gambar lagi, ya, ada terumbu karang, ya. Ada yang pernah nyelam mungkin di antara kalian, ada yang pernah snorkeling, ya, melihat keindahan dasar laut. Nah, terumbu karang ini sebetulnya dia masuk ke dalam kategori organik atau anorganik, ya. Itu dengan ciri-ciri yang dia miliki. Itu. Atau manusia. Ini ada gambar, ya. Gambar teman-teman mahasiswa. Nah, mahasiswa yang berpakaian rapi, ya, berbaris, apakah dia menunjukkan sifat-sifat organik atau anorganik, ya. Jadi sebelum kalian menentukan, terlebih dahulu kalian harus pahami dulu konsep organik itu apa, konsep anorganik itu apa, ya. Kemudian pada pertemuan kedua ini juga Bapak minta kalian coba pelajari, ya, ciri-ciri dari makhluk hidup, ya, yang pastinya ini berbeda dari benda mati. Di sini dikatakan bahwa makhluk hidup itu mengadakan metabolisme. Makhluk hidup itu melakukan iritabilitas. Makhluk hidup melakukan proses reproduksi dan makhluk hidup itu mengalami proses tumbuh dan bergerak, ya. Dan keempat ciri ini itu memang hanya dimiliki oleh makhluk hidup, ya, yang membedakannya dengan makhluk tak hidup atau benda mati, ya. Nah, di sini juga Bapak minta kalian coba pahami konsep dari setiap poin ini apa, ya. Dan Bapak nanti minta kita berdiskusi di forum diskusi, ya, dari keempat ciri ini. Ya. Yang tadi Bapak katakan bahwa respirasi merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup, ya. Jadi semua makhluk hidup pasti mengalami respirasi, pasti melakukan proses respirasi atau proses pernafasan. Akan tetapi, kalau kita lihat perbedaan dari kedua gambar ini, seperti apa manusia bernafas, ya, dan bagaimana caranya mikroba bernafas. Tentunya kedua makhluk ini memiliki caranya masing-masing, ya, dengan tujuan yang sama, tetapi mereka melakukan proses yang berbeda. Ya, sudah jelas manusia memiliki hidung, tenggorokan, ya, sampai dengan paru-paru. Tapi kalau kita lihat mikroba atau bakteri pada gambar sebelah kanan ini, apakah bakteri ini punya hidung? Apakah bakteri ini punya paru-paru? Ya. Lantas bagaimana cara mereka bernafas? Ya, bagaimana cara mereka melakukan respirasi seperti itu? Ya. Dan kemudian di slide berikutnya, nah, Bapak ajak kalian setelah sebelumnya tadi kalian mempelajari ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sekarang Bapak minta kalian juga pelajari ciri-ciri manusia, ya, yang membedakannya dengan makhluk hidup yang lainnya. Nah, di sini istilahnya itu adalah sifat unik yang hanya dimiliki oleh manusia, ya. Dimulai dari manusia itu adalah makhluk yang cerdas, manusia itu adalah makhluk yang dapat menggunakan alat, manusia itu adalah makhluk yang dapat berbicara, manusia adalah makhluk yang hidup bermasyarakat, kemudian makhluk yang mengadakan usaha untuk kesejahteraannya, dan yang terakhir manusia itu adalah makhluk yang memiliki kepercayaan. Ya. Tolong kalian pelajari, kaji, ya, sifat-sifat unik ini, dan mungkin kalian coba bercermin, ya, apakah semua sifat ini sudah kalian miliki.
Ya, andaikan semuanya sudah kalian miliki, maka kalian sah dianggap sebagai manusia.